Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Alifnya Rizky. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggerakkan motor DC dengan menggunakan Arduino. Sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara akses BWM dengan menggunakan Arduino. Motor DC adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan putar. Energi listrik yang disalurkan berupa tegangan arus searah atau direct current atau yang disingkat DC. Untuk motor DC ini memiliki dua jalur kabel atau terminal, yaitu jalur positif dan jalur negatif. Dua jalur tersebut sebagai jalur untuk memberikan tegangan arus searah supaya motor dapat bergerak berputar. Ini adalah contoh gambar motor DC. Kemudian ini adalah untuk simbol motor DC seperti ini. Motor DC menghasilkan gerakan putaran. Kecepatan gerak putar pada motor DC dihitung berdasarkan sejumlah putaran per menit atau biasanya dikenal dengan istilah RPM atau revolution per minute. Gerakan putaran pada motor DC dapat diubah berputar searah jarum jam atau berputar ke arah kanan maupun berlawanan arah jarum jam atau berputar ke arah kiri dengan cara mengatur polaritas listrik yang diberikan pada jalur terminal motor DC tersebut. Kemudian di sini ketika kita ingin mengontrol motor DC, yaitu diperlukan sebuah rangkaian driver. Tanpa adanya rangkaian driver ini, motor DC tidak bisa secara langsung dikontrol microcontroller Arduino. Hal ini dikarenakan besar arus yang dihasilkan dari pin microcontroller terlalu kecil untuk diberikan pada motor DC. Oleh karena itu, dengan adanya rangkaian driver motor ini dapat memberikan arus yang cukup pada motor DC yang digunakan. Untuk macam-macam driver motor DC yaitu di sini terdapat driver motor hybrid, kemudian driver L298, kemudian driver L293 dan lain sebagainya. Driver hybrid adalah salah satu jenis driver yang sering dipakai adalah hybrid. Dinamakan hybrid sebab bentuk driver ini jika dicermati mirip huruf H dan bekerja seperti bridge atau jembatan yang berfungsi melewatkan arus dari tegangan suplai positif ke motor kemudian ke ground. Driver hybrid digunakan untuk mengontrol arah gerak putar motor, arah putar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, dengan mengatur polaritas tegangan positif dan negatif yang masuk pada terminal motor DC tersebut. Pengaturan arah gerak putar motor DC menggunakan driver hybrid dengan mengatur kondisi pada jalur input rangkaian driver, yaitu dengan mengatur kondisi high atau low pada jalur input. Nah, kemudian ini adalah cara kerjanya pin A dan juga pin B. Bila kita beri kondisi 0, itu dia outputannya adalah berhenti. Kemudian pada pin A kita beri kondisi 1. Yang terjadi adalah ketika arus melewati resistor kemudian menuju pada transistor TIP. Dari transistor TIP ini bisa kita lihat arah anak panahnya menuju ke bawah. Dari transistor ini menuju ke positif motor DC. Kemudian untuk resistor yang kedua, bila mana arus melewati resistor kemudian menuju ke transistor TIP, dari transistor ini menuju ke arah bawah, menuju ke ground. Yang terjadi adalah motor DC akan berputar ke arah kanan. Kemudian di sini ketika pada pin B kita beri kondisi 1,
Jadi dari resistor ini menuju ke transistor, dari transistor menuju ke arah bawah menuju ke ground, kemudian dari resistor yang kedua ini terhubung ke transistor TIP. Dari transistor TIP ini menuju ke negatif motor DC. Yang terjadi adalah motor DC akan berputar ke arah kiri. Kemudian bila kita beri kondisi 1, pin A1, pin B1 itu tidak boleh. Karena mengapa? Di sini kita bisa cermati pada gambar rangkaian driver high bridge ini. Bila kita beri kedua input kondisi 1, yang terjadi adalah di sini pada pin A dan pin B, ketika kita beri kondisi 1, maka arus yang keluar dari transistor TIP menuju ke arah positif DC motor. Kemudian pada pin B akan menuju pada transistor TIP, kemudian menuju ke ground. Bila kedua-duanya ini kita beri kondisi 1, maka yang terjadi nantinya pada V sumber dan juga ground akan terhubung. Alhasil adalah short. Jadi motor tidak akan berputar. Kemudian ini adalah contoh programnya seperti ini. Di sini pada file setup, yang pertama kita inisialisasikan pin A dan juga pin B sebagai output. Kemudian di sini kita buat fungsi baru lagi, yaitu void berhenti, void putar kanan, dan juga putar kiri. Jadi di sini ketika void berhenti ini kita panggil, maka yang terjadi adalah pin A dan juga pin B kita beri kondisi low atau motor tidak akan berputar. Kemudian jika kita panggil fungsi putar kanan, maka yang terjadi adalah pin A kita beri kondisi high, pin B kita beri kondisi low. Yang terjadi adalah motor akan berputar ke arah kanan. Begitupun juga pada fungsi putar kiri. Pada void loop, di sini kita panggil fungsi berhenti yang pertama, kemudian kita beri delay selama 1 detik, kemudian kita panggil fungsi putar kanan, kita beri delay 2 detik, kemudian setelah itu kita panggil fungsi putar kiri, kemudian kita beri delay selama 2 detik. Untuk contoh rangkaiannya seperti ini. Langsung saja kita simulasikan. Pertama kali motor akan berhenti, kemudian motor berputar ke arah kiri. Setelah itu motor kembali lagi berputar ke arah kanan. Kemudian motor berhenti, kemudian berputar lagi ke arah kiri. Setelah itu di sini pada latihan 2 kita akan mengontrol motor DC dengan menggunakan tombol. Jadi nantinya ketika kita ingin memberikan perintah motor berputar ke arah kiri, kita akan menekan tombol kiri, maka motor akan berputar ke arah kiri. Kemudian bila kita ingin motor itu berhenti, kita bisa menekan tombol henti. Jadi untuk contoh programnya seperti ini. Yang pertama kita buat inisialisasi pin, kemudian kita langsung menuju pada void loop. Nah, di sini untuk
Yang pertama kita cek tombol, kemudian dari tombol membaca tombol henti. Ketika cek tombol ini bernilai low, maka kita beri kondisi 0 atau berhenti. Kemudian di sini pada cek tombol yang kedua membaca tombol kiri. Kemudian ketika cek tombol ini bernilai low, maka kita beri kondisi 1. Yang terjadi adalah motor akan berputar ke arah kiri. Kemudian cek tombol membaca tombol kanan. Ketika cek tombol ini bernilai low, kita beri kondisi 2 atau motor akan berputar ke arah kanan. Kemudian ini untuk kondisi 0, kita beri perintah motor berhenti. Kemudian kondisi 1, motor berputar ke arah kiri. Kemudian kondisi 2, motor berputar ke arah kanan. Untuk rangkaiannya seperti ini, kita simulasikan langsung. Yang pertama, di sini motor berhenti atau tidak berputar. Di sini coba kita tekan tombol putar kiri, maka yang terjadi adalah motor berputar ke arah kiri. Ketika kita tekan tombol henti, maka yang terjadi adalah motor akan berhenti. Ketika kita menekan tombol putar kanan, motor akan berputar ke arah kanan. Kemudian ini adalah program latihan ketiga. Di sini kita akan mengontrol motor DC dengan menggunakan tombol, kemudian dilengkapi dengan pengaturan kecepatan motor dengan PWM. Yang pertama, tetap sama, kita inisialisasikan pin terlebih dahulu. Kemudian pada void loop, di sini masih tetap sama, kita membuat perintah tombol untuk membaca kondisi motor. Kemudian di sini kita bisa menambahkan untuk cek tombol up dan juga cek tombol down. Ya, di sini ketika tombol up ini kita beri kondisi low, yang terjadi adalah nilai PWM akan ditambah 5. Kemudian jika nilai PWM ini lebih besar dari 255, maka nilai PWM kita batasi sampai 255. Kemudian di sini kita mengeluarkan sinyal PWM, kemudian kita beri delay 100 millisecond. Begitupun juga pada cek tombol down. Pada tombol down ini, cek tombol membaca tombol down. Kemudian jika cek tombol ini kita tekan atau bernilai low, maka yang terjadi nilai PWM ini kita kurangi 5. Kemudian jika nilai PWM ini kurang 0, maka nilai PWM kita batasi minimal 0. Kemudian di sini kita mengeluarkan sinyal PWM dan kita beri delay 100 millisecond. Kemudian untuk contoh rangkaiannya seperti ini. Langsung kita simulasikan. Yang pertama di sini coba kita putar ke arah kiri dengan menekan tombol putar kiri. Nah, di sini motor tidak bergerak ke arah kiri. Mengapa? Karena di sini pada tombol up belum kita naikkan untuk sinyal PWM-nya. Di sini coba kita naikkan sinyal PWM dengan menekan tombol up. Maka yang terjadi adalah motor akan berputar.
Kemudian di sini coba kita tekan tombol henti. Maka motor akan berhenti. Kemudian jika kita menekan tombol putar kanan, maka motor akan berputar ke arah kanan. Di sini coba kita turunkan sinyal PWM-nya dengan menekan tombol down. Maka yang terjadi adalah motor akan berputar semakin lambat. Bila sinyal PWM menyentuh angka 0, maka motor tidak akan berputar atau berhenti. Itu saja, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.